Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai video pembelajaran, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Semoga materi yang akan Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran ini Bapak akan membahas bab 2, ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Subtema Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Materi yang pertama yang akan kita bahas dalam video ini tentang pengertian infak dan sedekah. Tentunya kalian sudah pernah mendengar kata-kata infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Berarti infak ini dilakukan karena Allah, dilakukan dalam kepentingan syariat Islam. Lebih luas pengertian dari sedekah, karena sedekah itu bukan hanya meliputi harta saja, tapi juga jasa. Sedekah itu meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum kita kepada orang lain pun sebagai sedekah. Dan jika kita menemukan sebuah ranting dan kita membuang ranting tersebut atau duri di jalan, itu pun dikatakan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakan dalam memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Selanjutnya, mari kita bahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai 14. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sedang banyak rezeki ataupun kekurangan. Yang kedua, hendaklah manusia senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan senantiasa bersabar ketika kekurangan rezeki. Yang ketiga, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Akan dibahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-248. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-245 adalah menyeru orang-orang beriman agar melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah orang-orang beriman menginfakkan hartanya, baik yang wajib yang disebut dengan zakat maupun yang sunat yang disebut dengan sedekah atau infak. Yang kedua, hendaklah orang-orang beriman bersegera dalam berinfak sebelum datang hari kiamat. Sedangkan yang ketiga, orang-orang beriman hendaklah meyakini bahwa nanti di akhirat hanya amal soleh yang akan menjadi penolongnya. Ini 3 hal isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Selanjutnya akan kita bahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Kita baca bersama-sama lagi Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Surat Al-Baqarah ayat 261 ini mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kebaikan
di dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan keterkaitan antara ayat-ayat di atas, yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254, surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa ketiga atau semua ayat tersebut mengajak umat manusia untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menginfakkan dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah, dan kita disuruh untuk mensegerakan berinfak sebelum kiamat itu datang. Baiklah anak-anak, apakah materi ini bisa dipahami? Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.